diri kita, merendahkan hati kita, memohon kepada Tuhan biar ibadah kita ini dipimpin Tuhan Yesus dari awal hingga akhirnya nanti. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat-Mu, penyertaan Tuhan bagi kami. Buat hari ini Bapa, sampai malam hari ini Engkau bersama dengan kami, menuntun, memimpin, bahkan menjaga hidup kami. Bahkan Tuhan, saat sekarang ini kami ingin merendahkan hidup kami, merendahkan hati kami memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah kami pada malam hari ini. Berkati kami yang ada di tempat ini Bapa, yang hadir dalam ibadah malam hari ini. Bahkan saudara-saudari kami yang bersama dengan kami melalui live streaming, kami juga berdoa buat mereka. Tuhan, Engkau juga mengurapi mereka, memberkati mereka. Bahkan mereka juga dapat mengikuti ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi Bapa di sorga, pakai lebih dahsyat Tuhan, bahkan lidah, bibir, mulut hamba-Mu itu Engkau urapi, sehingga perkataannya menguatkan, meneguhkan setiap orang yang mendengarkannya melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan bagi kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak yang hadir, Bapak Ibu yang hadir bersama, kita memuji, menyembah Tuhan. Biarlah kita memuliakan nama Tuhan Yesus, kita muliakan pada saat sekarang ini. Biarlah ini merupakan doa kita, pujian kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan lagi. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati. Biarlah segala pujian bagi Tuhan Allah kita. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir, Bapa, Engkau hadir bersama kami di sini Tuhan. Kami datang sujud menyembah-Mu Bapa. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan ini sebagai doa kita pada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati kami Tuhan, berkati hidupku. Kita angkat pujian kita dengan sungguh-sungguh. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir Tuhan, hadirlah di tempat ini Bapa di sorga.
Biarlah kami sujud menyembah-Mu Bapa. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian bagi Tuhan kita. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Bapa. Kami datang sujud menyembah-Mu Bapa. Kemuliaan-Mu hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur bagi-Mu. Kemuliaan-Mu kami nyatakan Bapa. Kami tinggikan Tuhan. Hadir-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami datang sujud menyembah-Mu Bapa. Memohon belas kasihan-Mu bagi kami. Kami sujud Tuhan, merendahkan hati kami. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hati kami Yesus. Hadir-Mu Bapa. Jamaah-jamaah kami yang ada di sini Bapa. Urapan-Mu Bapa. Lawat kami, lawat Tuhan. Setiap yang hadir di sini. Menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Namamu besar, namamu ajaib, semarak keagungan-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya Yesus. Yesus hadir bagi kami. Yesus yang kami sembah. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Ku puji, ku muliakan Kau Bapa. Yes. Ya nama syikara. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Bahkan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami berharap kita penuh sukacita datang ke tempat ini. Juga saudara-saudari kita yang bersama dengan kita melalui live streaming juga dengan sukacita. Karena firman Tuhan yang mengatakannya kepada kita, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Jadi kita datang ke hadirat Tuhan biarlah dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita lebih bersemangat, kita bergerak. Kita boleh bergoyang di tempat kita masing-masing, penuh semangat. Ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Kurang bersemangat kita. Mungkin kalau temponya naik sedikit agak bersemangat ya. Biar lebih semangat kita menyambut hadiratnya Tuhan. Haleluya. Kita sambil bergoyang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata
di atas pujian. Haleluya. Kita bersyukur buat Tuhan. Biarlah dengan sukacita kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kita perlu tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita tetap setia di matanya atau hanya sekedar bersukacita seperti itu. Kita akan memuji Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Selidikilah kami Bapa. Apakah hati kami tetap setia kepadamu? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku. Lihat hati kami. Lihat hati. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihimu Yesus? Sungguh mengasihi. Karena Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang menilai hidup kami. Engkau yang Maha Tahu. Tak ada yang tersembunyi bagimu Bapa. Tak ada yang tersembunyi. Kita telah melihat kebaikan Tuhan, telah kulihat yang tak pernah habis di hidup kita ini. Sampai hari ini Tuhan sangat baik bagi kita. Biarlah kita berjuang bersama-sama. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati kami Bapa tetap setia di hadapan-Mu. Kita nyanyikan dari awal lagu ini lagi. Ini juga merupakan doa kita. Selidiki aku, biar Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kami lihat betapa Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau memberikan kehidupan bagi kami sampai malam hari ini. Bahkan Engkau membukakan hati kami akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kebenaran bagi kami Bapa. Biarlah kami berjuang sampai akhir hayat kami Bapa. Dan Engkau mendapati kami tetap setia. Katakan sekali lagi, telah kulihat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Biarlah kami berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Tuhan. Selidiki hati kami Bapa. Selidiki Tuhan. Apakah
lagi menjadi tempat pernaungan kami. Kau yang maha tahu Bapa. Matahari bagi kami. Engkau yang menilai hidup kami Bapa. Apakah kami layak di hadapan-Mu Bapa? Apakah kami layak di hadapan-Mu? Kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Katakan telah kulihat kebaikan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang. Kami mengundang Bapak Gembala untuk memberikan firman Tuhan. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami bersyukur malam ini Tuhan kembali memberikan kami ruang dan waktu untuk kami boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah kami malam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk dapat menikmati Tuhan di dalam ibadah ini. Roh-Mu bekerja, firman-Mu masih kami dengar. Tuhan, hari-hari yang kami lalui ke depan ini, jangan tinggalkan kami. Tetaplah pegang tangan kami erat. Tetaplah nyatakan secara nyata kehadiran-Mu bersama kami. Sehingga Tuhan, hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang penuh kepastian. Di dalam janji-janji Tuhan kami boleh jalani. Tuhan Yesus Kristus, berhadiratlah penuh di tengah-tengah kami. Janganlah Tuhan tanggung-tanggung. Hadirlah sepenuhnya. Kuasai kami. Baik pikiran, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami, semuanya. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Hati kami haus. Hati kami lapar. Puaskan kami dengan kebenaran-Mu. Berkata-katalah kepada kami. Biar kami mengalami kuasa firman-Mu. Mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi semua umat-Mu. Urapi saluran internet yang kami pakai. Urapi semua peralatan yang kami gunakan. Urapi semua umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus.
baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mendengarkan secara online, Tuhan berkati mereka. Jangan lewatkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kami menyapa setiap kita, shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, baik yang ikut ibadah ini secara tatap muka maupun yang mengikuti lewat online. Tuhan kiranya memberkati kita bersama-sama. Di dalam mengikuti ibadah kita malam ini, saya memberikan waktu kepada kita untuk dapat share ibadah kita malam ini supaya keluarga-keluarga kita, jemaat yang ada di rumah-rumah dimanapun boleh mengikutinya dengan baik. Jadi silakan dulu Bapak Ibu share, bagikan ke teman-teman kita, keluarga kita. Haleluya, haleluya. Semua sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ya, saudara, saluran internet kita berjalan dengan baik? Bisa diaminkan karena saya tidak bisa lihat dengan baik. Haleluya. Semua jalan dengan baik? Baik. Baik Bapak Ibu, tema kita malam ini mengapa sekeluarga orang Kristen harus melayani Tuhan. Ya, harus melayani Tuhan. Saya mengajak kita lebih dulu kita baca 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya, baik. Silakan Pak. 1 Petrus 2 ayat 9 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, baik, puji Tuhan. Melalui ayat ini saya menemukan ada 4 nama, sebutan, gelar, panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gerejanya. Yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama bangsa yang terpilih. Kamu bangsa yang terpilih. Ucapkan sama-sama, saya bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Ini sebutan kita. Tuhan yang menggelari kita dengan panggilan itu.
Siapa bapak dan ibu? Bangsa yang terpilih. Siapa bapak dan ibu? Imamat yang rajani. Siapa bapak dan ibu? Bangsa yang kudus. Siapa bapak dan ibu? Umat kepunyaan Allah. Itulah setiap kita. Mengapa Tuhan memanggil kita dari kegelapan? Lalu saudaraku menyebut kita dengan nama-nama ini. Atau dengan panggilan ini. Mengapa? Bukan untuk enak-enakan saudaraku. Bukan supaya kita bangga-banggaan. Tahu nggak? Saya ini bangsa orang yang terpilih. Di antara banyak orang saya loh terpilih. Bukan bangga-banggaan. Saya tanya saudaraku, siapa saudara? Terus. Ingat ya, saudara saya bukan milik saya. Ini yang kadang-kadang kita kurang sadar. Pelayanan gak ada waktuku. Loh kenapa? Emang kita milik siapa? Kenapa sampai tidak ada waktu kita? Kenapa? Apakah kita tidak mau jadi milik Tuhan? Kita tidak memenuhi jadinya panggilan kita sebagai imamat yang rajani. 4 gelar ini Tuhan buat adalah untuk apa? Baca sekali lagi Pak Julu. Perhatikan Bapak Ibu dengan baiknya. Supaya kita jangan lagi bermain-main dengan Tuhan, dengan hidup kita. Ya. Silakan Pak. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani, ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terus? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sampai di situ. Untuk apa saya dan saudara jadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya saya dan saudara melayani Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu pelayanan. Supaya kita melayani Dia. Ayo kabarkan, beritakan, ceritakan. Bukan tidak ada waktu, nggak bisa. Mau dipilih atau tidak, hilang gelar itu. Mau jadi imamat yang rajani atau tidak, mau jadi milik kepunyaan Allah atau tidak. Mengapa kita harus digelari dengan 4 gelar ini, saudara? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kalau nggak ada waktu ya nggak usah terpilih, nggak usah mau dipilih. Jangan mau tinggal dalam kegelapan. Tidak mau dipilih di mana tinggal Pak? Coba dulu dibaca Pak sampai tuntas supaya jelas kita pahami. Karena kadang-kadang saudara ibadah nggak ngerti ngapain dia sebenarnya. Untuk apa? Ya, coba Pak. Ayat 9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Terus, imamat yang rajani,
Ya. bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terus? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Ya. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Berarti saudaraku, dengan kata lain, tidak mau melayani Tuhan, menolak pilihan, menolak menjadi imamat yang rajani, menolak menjadi bangsa yang kudus, menolak menjadi umat kepunyaan Allah, maka orang itu masih tinggal di mana? Di dalam kegelapan. Makanya jangan heran, kita dapat pastikan orang-orang yang selamat yang mana. Lihat dirimu sekarang melalui ayat ini. Pasti selamat atau tidak? Hilang gelar itu dari hidup saudara kalau saudara tidak melibatkan diri untuk melayani Dia, beritakan kabar tentang perbuatan-perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Kita ini manusia berdosa yang dulu ada di dalam kegelapan. Jangan sampai tidak ada waktu kita mengabdi kepada Tuhan. Jangan. Bawa sekeluarga. Suami dari mana dia ditarik? Dari kegelapan. Istri dari mana dia ditarik? Dari kegelapan. Keluarga itu harus melayani Tuhan. Sekeluarga harus melayani Tuhan. Katakan amin, saudara. Kita nggak usah main-main dengan Tuhan. Dengan tidak mau melakukan ini, otomatis gelar-gelar ini hilang dari hidup saudara. Saudara bukan lagi umat yang terpilih. Saudara bukan lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, imamat yang rajani. Bukan lagi bangsa yang kudus. Sebab saudara tidak lakukan fungsi saudara dengan sebutan-sebutan panggilan itu. Haleluya. Haleluya. Amin. Istri sadar dari mana dia? Dari kegelapan. Suami sadar dari mana dia? Dari kegelapan. Orang tua, suami dan istri sadar mereka dari kegelapan dulu. Maka anak-anak mereka wajib tidak mereka izinkan masuk di dalam kegelapan. Keluarga yang melayani Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan lagi main-main dengan Tuhan, saudaraku. Kita nggak boleh main-main dengan Tuhan. Kita serius, hilang loh. Saudara bukan lagi ketika fungsi saudara sebagai imamat yang rajani tidak berfungsi. Tidak mau saudara penuhi. Hilang gelar itu. Saudara bukan lagi imamat yang rajani. Bukan lagi milik kepunyaan Allah. Lalu kita milik siapa? Ya milik kegelapan. Karena dulu Tuhan panggil kita untuk 4 gelar ini, sebutan ini dari kegelapan. Dia bawa ke dalam terang supaya kita, saudaraku, ya melayani Dia, ya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu disebut pelayanan. Pelayanan. Ya, mengapa sekeluarga melayani Tuhan? Karena mereka sadar fungsi mereka sekarang apa. Setelah mereka dipanggil keluar dari kegelapan. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Nah, karena itu saudaraku, semua orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu saudara, karena kita dipanggil keluar dari kegelapan. Kemurahan Tuhan itu saudara karena Yesus sudah menebus kita dari dosa. Semua orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus telah mengalami kemurahan Tuhan. Dosanya telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, wajib melayani Tuhan. Wajib. Gak boleh hitung-hitungan. Gak boleh beralasan. Memang kita panggilan seperti itu. Gak boleh. Memang tugas dipanggil kita dari sana seperti itu.
supaya kita bisa pahami. Ayo kita lihat 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Ya, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. terus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. sekarang saya mau tanya kepada kita, saudara. Siapa yang benar-benar sadar? Benar-benar sadar ya. Bahwa dirinya itu bukan miliknya sendiri. Bahwa diri kita ini bukan milik kita sendiri. Ayo siapa yang sadar? Coba angkat tangannya saudara. Semua sadar. Tapi dalam praktek gimana kira-kira? Dalam praktek ternyata kita milik kita sendiri. Kita yang ngatur hidup kita. Gak perlu diatur Tuhan. Berarti orang ya yang tidak mau sebenarnya mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, tapi sudah ditebus, itu adalah orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu bukan miliknya. Ya. Haleluya. Orang dititip sepeda motor. Dia pikir milik dia, saudara. Ya kan? Kan begitu, saudara. Memang dia kalau non kunci apa pakai. Datang pemilik. Nggak dikasih. Aneh nggak? Ini milik saya katanya. Loh kok milikmu? Ini ku kasih pakai. Kemarin ku titip pakailah. Tapi sudah kau kasih sama saya, ini milik saya. Itu bukan milik dia. Itu orang yang menitip kepada dia. Hidup kita ini bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Kenapa milik Tuhan Pak? Ya sudah ditebus, sudah dibayar harganya. Mau ditebus enggak? Mau Pak? Ya udah. Enggak mau ditebus, ya udah tinggal dalam kegelapan, binasa. Kita binasa. Saya berharap Bapak Ibu, ya, cobalah saudara, orang yang benar-benar sadar, terpukul loh kita saudara. Seperti kemarin kita mendengar melayani dengan biaya sendiri. Itu tidak gampang loh Bapak Ibu. Tanpa kesadaran. Benar gak gampang. Berapa banyak di antara kita saudara melakukan apapun melayani Tuhan ini, menjalaninya dengan penuh persungutan. Jujur saja. Jujur. Seakan-akan hidup ini bukan milik Tuhan. Pamrih dan sebagainya dan sebagainya. Sering kita tidak menyadarinya. Tuhan itu sedih Bapak Ibu. Sedih. Dia melihat kita, aduh. Bapak Ibu, semoga kita malam ini roh kita disentuh benar-benar. Ya. Saya katakan bawa keluarga kita melayani Tuhan. Bawa keluarga kita melayani Tuhan. Ya, lanjut Pak, kita baca, kita berlihat saudara. Ayat 20. Ya. Sebab kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli. Ayo ucap sama-sama, saya sudah dibeli. Ya.
kalau ada barang saudara jual dan telah dibayar harganya, siapa yang berhak atas barang itu? Ayo, Ibu Steven, ada barang ibu, ayam, dibeli orang, lunas harganya. Itu milik siapa sekarang, Bu? Milik orang yang membeli. Sadarlah. Kalau nggak sadar-sadar, saudaraku, ya binasa loh, serius ini. Nggak bisa diselamatkan, nggak bisa Bapak Ibu. Jangan berharap saja karena kita ada di gereja semua selamat, kita enggak. Sadar dulu, sebab anak yang hilang, bagaimana ia bisa diselamatkan? Sadar, itu apanya? Sadar. Setelah dia sadar, dia bertindak. Sadar lalu bertindak. Jadi kalau kita sudah sadar, saudara, saya bukan milik saya sudah dibeli, maka kita harus bertindak sebagai milik orang lain, milik Tuhan. Ya. Sebab kalau tidak sadar Bapak Ibu, ya hilang tadi yang saya bilang tadi. 4 gelar itu, sebutan itu, lalu kalau hilang itu berarti kita masih tinggal dalam kegelapan. Belum keluar dari kegelapan. Ya. Lanjut Pak, sekali lagi Pak, ayat 20 Pak. Ayat 20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Telah lunas dibayar, enggak ngutang. Enggak ngutang. Ya. Haleluya. Bukan seperti apa saudara? Beli ngutang, masih bisa barang ditarik. Ya. Tuor di boru dan lunas. Ditarik ulang sih. Aduh, haleluya. Kalau ada sampai seperti itu, kurasa lucu-lucuan itu manusia di dunia ini. Aiso lunas lu piatong ibayar. Oh, tuor di boru kina. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada yang berhak menuntut, baik yang ada di sorga, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah bumi. Alam maut tidak bisa menuntut, iblis tidak bisa menuntut. Kalau kita ini adalah milik Allah, karena harga sudah dibayar lunas. Sebenarnya Bapak Ibu, maaf ya, pahami ini dengan baik. Sebenarnya kalau kita sudah sadar akan hal ini, kita benar-benar milik Tuhan, kita benar-benar lakukan panggilan kita sebagai milik Tuhan yang 4 panggilan salah satunya itu tadi, maka sebenarnya di situ kita akan sadar iblis tidak berkuasa. Iblis tidak berkuasa. Iblis tidak berkuasa, tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Memang lunas harganya kok. Sama dengan itu, kalau saya sudah jual barang sama orang, saya tidak berkuasa lagi. Mau kemana pun jungkir balik, kalau sudah lunas harganya gak bisa lagi. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Setiap kita, kalau kita sudah sadar akan hal ini, tapi benar-benar di dalam posisi kita itu sebagai yang sudah dibeli. Iblis tidak berkuasa, iblis tidak berkuasa, tidak berkuasa, tidak berkuasa, tidak bisa menyentuh, tidak bisa menjamah, tidak berkuasa. Karena kita sudah lunas dibayar harganya. Haleluya. Jadi jangan dikit-dikit, alani sibolis don, alani sibolis don, alani sibolis don, alani, tidak berkuasa iblis. Sudah lunas harganya. Sama dengan itu. Saudara jual barang kepada orang, saudara tidak punya hak lagi. Udah, pindah hak kepemilikan. Demikian juga diri kita.
Kita tidak punya hak lagi atas diri kita. Siapa yang berhak atas diri kita? Yang membeli kita. Amin. Siapa yang berhak atas diri kita? Yang membeli. Ya udah. Siapa yang membeli kita? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang membeli kita, ya udah milih Tuhan Yesus kita. Kenapa pelit-pelit sama Tuhan memberi waktu hidup? Semua kita milik Yesus. Sampai kita mati, sampai kita bangkit milik Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu kita semua memahami hari itu. Oke Pak, diulang sekali lagi Pak, biar benar-benar kita pahami dengan baik. Silakan Pak. Ayat 20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Setelah kita dibayar lunas harganya, apa yang kita lakukan? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ini tubuh ini. Tubuh ini yang harus kita pakai muliakan Tuhan. Melayani Tuhan. Melakukan, beraktivitas buat Tuhan. Tubuh ini. Oh capek. Enggak, memang kita milik Tuhan. Seandainya pun kita sudah capek bekerja, lalu kita tidak mau melayani Tuhan, lalu emang kita milik siapa? Makanya atur waktumu. Karena kita ini milik Tuhan. Atur. Dengar ya Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita sudah sadar ini, atur waktumu. Ibadah jangan sampai tidak ada di tempat ibadah. Kecuali orang yang tidak pernah sadar. Kita harus ada di tempat ibadah. Amin. Ini yang sesungguhnya orang Kristen yang menyadari, malu kita Bapak Ibu. Orang Kristen dilihat gaya dia berpakaian, gak karu-karuan. Dia rindu loh saudara. Rindu apa? Rindu kembali seperti Adam dan Hawa di Taman Eden ketika telanjang. Ingatlah Bapak Ibu, dunia Kristen berbeda. Gimana yang Kristen yang sesungguhnya menurut Alkitab? Ya, kita harus kembali kepada Alkitab. Yang enaknya orang melihat bagaimana. Ingat, hidup kita bukan milik kita. Bahkan menurut ayat Alkitab di dalam kitab Wahyu pasal 9 kalau tidak salah ya, atau 19, antara itulah yang dikatakan di situ mempelai wanita, saudaraku, berdandan untuk suaminya. Saudara berdandan untuk siapa? Untuk memuaskan keinginan kita? Untuk memuaskan hawa nafsu kita? Saudara berdandan untuk siapa? Apa maksudnya ini? Siapa suami daripada orang percaya, daripada gereja Tuhan? Ingat itu. Hidup saya bukan milik saya. Secara rohani, Yesus adalah suami. Kita berdandan untuk dia. Pakai tato-tato, harus melayani. Paulus bilang, kita harus melayani di tengah orang Yahudi seperti orang Yahudi. Kalau Yahudinya menyembah berhala, Anda menyembah berhala. Kalau orang Yahudinya pakai anting sambil melayani, pakai anting. Ya. Haleluya. Kalau orang Yahudinya, misalnya orang Yahudinya, misalnya karena, ya kita anggaplah dulu contoh ya. Atau orang Yunaninya, misalnya saudaraku melayani sambil buka apa baju begini, apa juga saudara juga begitu. Emang saudara sedang berdandan untuk siapa?
Ya, lalu buka baju, pakai kalung, nampak, wah kalung apa itu? Kalung apa? Salib. Oh ini Pak, apa ini? Benda-benda Kristen ini Pak. Seperti kemarin, pakai cincin besar-besar. Apa ini Pak? Benda-benda Kristen ini Pak. Takut iblis itu. Siapa bilang takut iblis sama benda-benda itu? Saya mau tanya sama saudara, siapa yang bilang sama benda-benda itu takut Yesus? Alkitab saja tidak takut iblis. Mau saudara bawa Alkitab itu kemanapun nggak takut iblis. Percaya atau tidak? Ada orang bilang kalau tidur taruh Alkitab di bawah bantal. Iblis tidak berani. Hanya mimpi-mimpi buruk dia terus. Siapa yang bilang? Ini isi Alkitab itu saudara. Ada orang bilang bakar kitab orang Kristen. Dipikir dia karena dibakar kitab orang Kristen itu selesai sudah. Enggak, itu kertas. Saudara percaya itu kertas? Itu kertas. Itu hanya berkuasa ketika orang mempercayai ayat-ayat itu, mengimani ayat-ayat itu, memindahkan ayat-ayat itu ke dalam hidupnya. Ya, haleluya. Gak ada saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara pakai salib besar-besar, gak ada kuasanya salib. Sampai saudara berhadapan dengan orang kesurupan, saudara angkat salib. Gak ada kuasanya itu. Gak ada kuasanya itu. Ya, makanya kita harus belajar benar-benar. Ya, kita belajar pun dari luar, kita harus terus pilah-pilah. Ya. Katakan amin. Pilah-pilah, gak semua bisa ditelan. Ya. Apalagi saudaraku, kalau nampak tertarik itu karena apa? Misalnya, wah kami sudah praktekkan, kami diberkati, kami kaya-kaya. Lalu kita tertarik, hati-hati. Hati-hati. Ya. Jangan tertarik karena itu. Ya. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, iblis juga datang kepada Yesus. Menawarkan apa? Harta. Tawarkan harta. Dengar baik-baik, sekali lagi saya pertegas kepada saudara. Ya. Kita mulai dewasa lah. Saya sebagai hamba Tuhan, gembala buat kita, saya tetap percaya kepada kita bahwa kita bisa memilah-milah. Amin. Haleluya, amin. Ya. Aku takutku nanti saudaraku semua bapak dan ibu ikat-ikat semuanya. Sampai kemarin yang kita dengar itu, kalau belum lihat lagi diikat semua di sini. Semua diikat leher, diikat kepala. Saya bilang benda-benda seperti itu iblis tidak pernah takut. Iblis hanya takut kepada saudara yang memiliki Yesus dalam hidup saudara. Iblis hanya takut kepada Yesus yang saudara yakin dia ada bersama kita. Iblis hanya takut kepada firman ya yang saudara percayai. Bukan kepada firman yang saudara tulis di mana-mana. Di mobil saudara tulis. Lalu saudara bertanya, kok bisa celaka ya? Padahal sudah kutulis loh firman di sini. Loh, emang saudaraku firman itu bisa dihormati mobil itu dia? Bisa. Saudara tulis firman Tuhan di rumah saudara. Apa rumah itu bisa menghormati firman itu? Itu kan iman saudara. Haleluya.
Lama-lama nanti aku diduga nanti orang kayak begini, dukun dunuaing mana sisi dunuanya. Ya. Semua perjanjian lama Alkitab katakan itu hanyalah bayangan terhadap yang akan datang. Siapa yang akan datang itu? Kristus. Ya. Saya kadang-kadang rindunya gini loh saudara, supaya Bapak Ibu pahami saya. Kalau saya melihat spiritnya orang, semangatnya orang, saya suka itu. Spiritnya itu yang saya ambil. Ya. Kalau nanti semua kita saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita anggap kita ikat ini, ikat ini, ikat ini, ikat ini, ikat ini, ikat ini, lalu ikat ini, semua diikat ini semua. Nah ini apa-apa ini? Firman itu sebenarnya kalau saudara percaya ada dalam daging saudara. Ada dalam daging kita. Setiap hari saudara bawa masuk, saudara percaya seluruh daging saudara ini berisikan apa? Firman. Firman. Ya. Saya sepanjang saudaraku yang dikasih Tuhan, ya nanti saudara saudara tulis ayat Alkitab, lalu saudara sudah taruh di dompet saudara. Aku yakin, apalagi saudara mau mencobai Tuhan, ku tinggal dulu dompetku ini. Aku yakin itu ayat firman Tuhan, ya tidak mungkin hilang. Enggak sebenarnya, enggak ada kuasanya itu. Tetap saya mau katakan kepada saudara, semua ayat firman itu hanya bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita pindahkan dia dalam hidup kita. Haleluya, katakan amin. Baik Bapak Ibu, tapi jangan berhenti belajar. Belajar tapi terus pila-pila. Jangan ditelan bulat-bulat. Semua keluarga Kristen wajib memahami akan hal ini. Bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kalau tidak Bapak Ibu, orang itu buta dan picik. Betapa piciknya orang itu. Ya. Makanya saya kadang-kadang ini kembali lagi saudara, kadang-kadang beda loh ceramah dengan khotbah. Ya. Apalagi khotbah dalam penggembalaan, khotbah dalam penggembalaan itu saudara harus ayat-ayat Alkitab. Ceramah boleh ngomong panjang tanpa ayat. Itu ceramah namanya. Jadi harus kita pilah-pilah. Kita beda-bedakan ya. Kadang-kadang ceramah itu enak. Tapi berpegang di mana kita nggak tahu. Hanya enak saja. Pegangan kita saudaraku tetap harus kembali ayat-ayat Alkitab. Katakan ayat-ayat Alkitab. Ya, jangan sampai saudara salah. Ayat-ayat Alkitab. Ya, itu pegangan kita. Boleh. Kalau misalnya ya bolehlah pengalaman orang, contohnya saya sudah dari neraka. Saya sudah dari sorga. Saya di bawah Tuhan. Saya bertanya kepada saudara. Saudara percaya atau tidak? Bisa aja percaya. Katakan bisa aja percaya. Tapi saya tanya kepada kita, apakah itu pegangan kita? Tidak bisa. Itu kan pengalaman orang. Amin. Contohnya Lepau Tagaul. Oh Pak luar biasa Pak. Kemarin saya dibawa Tuhan ke sorga. Kemarin Pak saya dibawa Tuhan ke neraka. Wah luar biasa. Songonon. Iya boleh saja. Apalagi kalau dia anak rohani saya tahu bagaimana hidupnya. Ya mungkin bisa saya percaya. Tapi itu tidak bisa jadi pegangan saya. Wah ke neraka itu Pak. Begini. Gak bisa jadi pegangan saya. Boleh saja. Itu pengalaman dia. Apalagi kalau saya telusuri Alkitab. Ada gak bentuk neraka seperti itu? Ya kan harus sesuai dengan Alkitab. Saudara percaya bahwa Tuhan menceritakan neraka, Tuhan menceritakan surga? Tapi walaupun tidak detail. Ya. Tapi saudara karena dia cerita saya harus percaya. Saya tahu dia orang rohani. Tapi itu tidak bisa jadi pegangan.
Supaya saudara pilah-pilah loh Bapak Ibu. Bisa dipilah-pilah. Nanti saudara bingung lagi kita nanti. Ini Bill Gates begini. Begini loh Pak. Bill Gates mengatakan begini. Begini loh Pak. Ayat Alkitab itu atau bukan? Itu kan saudaraku yang dikasih Tuhan. Bolehlah kita kaitkan. Misalnya kalau ada dikaitkan. Tapi itu bukan ayat Alkitab. Tetap kita harus kembali kepada ayat-ayat Alkitab. Ayo serukan amin. Haleluya. Saudara jangan sampai saudara tidak percaya bahwa hanya Alkitab yang harus kita percaya. Tidak boleh yang lain. Ya. Kalau saudara sudah mulai bimbang terhadap ayat-ayat Alkitab, hati-hati. Saya katakan hati-hati. Makanya saya sendiri pun, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ada orang bilang, kenapa kamu kemana-mana gak bawa minyak urapan? Ya ampun, emang berhala? Boleh kita pakai, salah pakai minyak urapan? Salah? Tidak salah. Tapi kalau saya sampai pulang karena tinggal minyak urapan, itu bahaya itu. Ada apa? Emang tidak saudara tidak percaya Yesus lebih berkuasa dari minyak itu? Haleluya. Amin. Supaya kita bisa membeda-bedakan atau memilah-milah. Nah, kalau kita tidak menyadari Bapak Ibu bahwa kita sudah dibeli dengan tuntas, harga lunas, maka orang itu picik dan buta. Atau buta dan picik. Ya, 2 Petrus 1 ayat 9. Ayo kita lihat 2 Petrus 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Ya. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Jadi apa yang saya katakan kepada saudara ini selalu kan bukan kata-kata saya kan. Inilah khotbah di dalam penggembalaan itu berbeda dengan ceramah-ceramah. Ya. Kalau di dalam penggembalaan yang diutamakan ayat Alkitab. Kalau kita keluar, kita melayani, boleh kita seminar, boleh cerita panjang, boleh. Namanya juga ceramah. Apalagi di seminar-seminar boleh. Tapi kalau kita sudah di dalam penggembalaan, itu harus kita belajar dari ayat-ayat Alkitab. Artinya setiap kita bergerak harus kalau boleh seturut dengan ayat Alkitab. Nah ini saya tadi ngomong picik dan buta, saya tunjukkan ayatnya. Jadi kalau kita saudara sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, saya mau katakan kepada kita, ya, kita tidak mau melayani Tuhan, kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, kita hanya setengah-setengah, ya, dalam melayani Tuhan. Nanti mungkin malam ini sepertinya tidak sempat, barangkali mungkin ke Selasa depan. Nanti saya akan gambarkan kepada kita kira-kira gambaran-gambaran keluarga Kristen dalam pelayanan. Bagaimana mereka di dalam rumah tangga Kristen di dalam menanggapi pelayanan kepada Tuhan. Ya. Nah, malam ini kita lihat saudara, picik dan buta kalau dia tidak bisa melayani Tuhan. Ya. Picik dan buta. Jadi orang yang buta dan picik ini saudaraku, yang mungkin hampir hampir mirip-mirip ya, atau mungkin sejajar, picik dengan licik. Ya. Mungkin hampir-hampir. Jadi orang sepertinya hanya mengakal-ngakali Tuhan.
Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau bertobat, Tuhan. Nah, ini orang-orang yang licik ini. Mau bertobat, berkati Tuhan. Berkati Tuhan, berkati, oh, berkati. Tapi saudara, udah dia diberkati, mana dia ingat Tuhan? Gak ingat Tuhan, sudah diberkati pun gak ingat Tuhan. Nah mungkin lebih tepatnya mungkin tapi agak kasar saudara. Ini orang yang gak tahu diri mungkin. Kita kadang-kadang menjadi orang yang gak tahu diri di hadapan Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita mencari pembelaan dari orang lain. Badidorham. Toh kan masa melayani ibadah. Mesti duduk tiba melayani. Nah ini picik dan buta. Orang buta nggak tahu apa-apa. Ditambah lagi picik sudah buta picik lagi. Kan itu mengerikan. Kalau buta mungkin masih bisa saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemungkinan besar bisa diselamatkan. Ya kan? Tapi masalahnya itu loh saudara. Sudah picik buta lagi. Sudah buta picik lagi. Sempurnalah. Sempurna gak bisa lagi diselamatkan ini. Ya. Bapak Ibu sekali lagi. Alangkah baiknya kalau kita belum bisa memenuhi panggilan kita keluar dari kegelapan itu. Saya katakan kepada kita paling tidak. Jangan tarik orang masuk kembali dalam kegelapan. Biarkanlah dirimu yang binasa. Jangan bawa orang lain. Tapi harapan saya di dalam nama Yesus. Jadilah sebagai orang yang memenuhi panggilan Tuhan keluar dari kegelapan. Amin. Mari kita sadar. Setiap apa yang saya sampaikan kepada saudara. Saya selalu sandarkan pada ayat-ayat Alkitab. Itulah penggembalaan. Saya berharap kita menyadarinya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. Ayat yang ke-9 Pak. Mari kita selesaikan 2 Petrus 1 ayat 9. Ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, Ya. ia menjadi buta dan picik. Terus? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Mengapa ia picik dan buta atau buta dan picik? Karena ia lupa dari mana dia. Dia dulu dari kegelapan. Dia dulu dalam kegelapan. Dia lupa. Nah ini makanya tadi saya bilang kita kadang-kadang lupa diri kita. Nah itu lupa diri kita. Kenapa kita bisa? Kadang-kadang kan yang paling parah kan saudaraku adalah buih ruang mangan itu ibain Tuhan ini. Itu paling saudara, itu paling menyakitkan itu di hati Tuhan. Nah ini benar-benar buta dan picik. Oke saudara kita lihat ayat 5 Pak. Ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya harusnya kalau kita sudah memiliki iman tambah kebajikan. Amin saudara. Tambah. Kalau sudah ada kebajikan lanjut Pak. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Lanjut Pak. Ayat 6 dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Oh ini makin bertumbuh saudara. Makin bertumbuh. Ini dia menyadari. Dia itu sudah ditebus, dia makin sadar
ada perubahan-perubahan yang nyata. Setelah dia memiliki iman, di dalam diri dia, saudaraku yang dikasihi, mulai ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri. Lanjut Pak. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Ya, Dan- terus Pak. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Terus bertambah, terus bertumbuh, terus berkembang saudaraku. Inilah kita. Karena kenapa? Karena kembangkan terus. Nanti makin melimpah. Ya, sama seperti yang dibilang kemarin kepada Kima. Kami sebenarnya talentamu dikasih Tuhan, panggilanmu adalah menggembalakan 100 orang. Tapi karena engkau sudah merasa puas, tidak lagi menggembalakan diri, maka talenta sebenarnya panggilanmu bukan 100. Jadi bukan, artinya yang menahan panggilan itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi kita yang tadi menganggap kita sudah puas. Nah demikian kita semuanya dalam bidang apapun. Saudara bisa berkembang lebih dari itu. Nah, kenapa kadang-kadang tertahan? Itu yang tadi saya bilang. Begitu mulai diberkati, picik dan buta. Ada yang ingat, Bi. Dari mana dia berasal? Mulai ada tong cara strategi itu tong bagaimana caranya. Supaya saya bisa beralasan. Begitu. Itulah yang dibilang picik dan buta. Nah saya berharap saudara kita dapat memahami dengan baik. Jadi nanti selesai puasa Daniel 21 hari, kita manfaatkan setiap minggu pulang ibadah. Karena semua sibuk. Saya juga pahami itu. Ya. Kita gunakan, manfaatkan waktu sepulang ibadah. Ya mungkin ntar jam-jam 3 kita mulai terjun ke kampung-kampung. Ya, kampung-kampung. Kalau kira-kira saudaraku yang dikasih Tuhan, pelayanan berita Injil, kalau kita bisa misalnya saudaraku bantu apa yang kita bisa bantu, kita lakukan. Mulai kita bertindak. Haleluya. Kok gak ada nyambung? Baru kita tadi ngomong saudaraku, kita ini milik yang membeli kita. Nah itu kita udah lupa. Langsung lupa. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Ya, sekali lagi Tuhan tidak tuntut kepada kita apa yang tidak ada pada kita. Ayo. Mulai sisihkan, mulai kita belajar menyisihkan. Gak usah besar-besar. Mulai kita belajar menyisihkan. Nah ini untuk apa? Persembahan kami untuk pelayanan keluar. Kalau kami keluar, ya itu kita harus mulai sisihkan dari berkat kita. Kita harus mulai melakukan itu. Tancap gas. Mumpung masih ada waktu. Kalau nggak ada lagi nanti mau berbuat. Oh, aku merindu Tuhan. Mau buat Tuhan. Ini gudang bisa daripada tinggal. Kuperlah lima. Gak usah lah. Gak ada lagi artinya. Gak ada lagi artinya Bapak Ibu. Itulah yang mereka praktekkan itu. Mumpung masih ada waktu. Tahu tinggal. Mau kemana? Kalau seandainya pun, ini contoh Bapak Ibu, pahami baik-baik ini ya. Atau saya tanya dulu lah, saudara percaya enggak mengenai antikris? Percaya enggak?
Yang percaya angkat tangan, jangan-jangan kita nggak percaya juga. Percaya ya, semua percaya ya. Amin. Haleluya. Yang percaya dulu katakan amin. Percaya ya, semua percaya. Yang tidak percaya, bah. Ana mah dohonom siati. Nah, kalau percaya, seandainya pun dengar baik-baik. Seandainya pun saudara misalnya tidak terangkat. Namun ketika saudara tidak terangkat, ini contoh ya. Wah, kejamai pada dukun tahu tinggal ini. Enggak. Ini contoh. Seandainya saudara misalnya tidak terangkat. Maksud saya misalnya tinggal. Ya, perhatikan ya. Tinggal misalnya. Saya mau bertanya. Apakah saudara mau pakai tanda itu? Karena kalau tidak pakai tanda itu, maka tidak bisa membeli, tidak bisa. Dan kalau tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, saudara akan melawan otoritas pemerintah. Peraturan yang ada, undang-undang yang ada. Apa yang akan dilakukan dengan saudara? Saudara akan ditangkap. Apa yang saudara lakukan? Pasti saya yakin, waduh, tinggal. Apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan menyelamatkan diri. Apa saudara berpikir? Harta konwa, jual jauh. Sama siapa saudara jual? Sama antikris. Mana mau dia beli itu? Itu milik dia semua. Dia akan ambil semua fasilitas milik semua orang, itu milik antikristus. Tanpa dia beli. Itu milik dia tinggal. Nah, itulah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk menggunakan kesempatan ini membagi hidup kita ini buat orang lain. Dan apa yang engkau lakukan untuk anak kecil ini, kata Tuhan Yesus, karena dia hambaku, karena dia anakku, karena dia orang tebusan darahku, maka engkau telah melakukannya untuk aku. Katakan amin saudaraku. Ya, ayo kita mulai memikirkan itu semua. Ya. Berkorban sebelum kita jadi korban antikristus. Katakanlah amin. Ya, kau harus dipaksa madok amin. Ya, berkorban sebelum saudara jadi korban antikristus. Ya, ani saudara jadi korban antikristus emang enak. Emang saudara nanti ditangkap antikris, emang disayang-sayang. Itu yang kita sudah lihat-lihat saja saudaraku, ngeri. Saya baca buku Martir. Itu masih tahun-tahun 5 tahun yang lewat atau ada yang 10 tahun yang lewat itu. Belum lama loh zaman-zaman ini. Saya baca bukunya itu, wah mengerikan. Dimasukkan ke dalam sel yang paling gelap, di sana dia tinggal. Dia tidak mati. Dilempar ke dalam kolam. Lalu saudara dilempar kail pakai besi. Tidak mati juga saudara. Jangan anggap enteng. Dan Alkitab mengatakan apa yang tidak pernah engkau lihat mengenai kesadisan itu akan terjadi pada zaman antikristus. Akan terjadi pada zaman antikristus. Makanya saya tetap berharap jangan pernah jangan pernah mimpi kita sampai tinggal. Jangan. Itu makanya ngeri loh saudara, ngeri. Ya, gak usah bangga-banggaan lah. Wah, kadang mah biar auto antikris.
Ada dulu di kampung kami. Seperti apa rupanya antikristus itu? Seperti apa hebatnya? Kalau kita belajar ilmu kebal katanya. Padahal antikristus itu iblis. Ilmu kebal dari iblis. Makanya saudara, ini kebodohan orang-orang Kristen. Saudara. Mereka tanya nggak tahu kan kita belajar ilmu kebal. Mau diapain pun kita nanti gak mempan itu katanya. Ditembak gak mempan, diparang gak mempan. Aduh, mereka tidak tahu bahwa itu semua adalah pekerjaan iblis juga. Ya, jadi hari kita mulai bertumbuh pelan-pelan. Katakan amin saudara. Ya silakan dilanjutkan Pak dari ayat 7 ke ayat 7 sekarang. Ya. Ayat 7. Ya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan Terus? kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Lanjut. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, Terus. kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila semuanya ada padamu, hal-hal yang di atas, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang, maka firman Tuhan mengatakan, saudara, kamu akan dibuatnya berlimpah-limpah dan menjadi giat dan berhasil. Jadi giat dan berhasil. Mengapa tidak giat? Mengapa tidak berhasil dalam iman, dalam pengikutan akan Tuhan? Kenapa tidak berhasil di dalam melayani Tuhan, seluruh keluarga, hidup kita mengasihi Tuhan? Kenapa dingin? Karena tidak ada itu tadi semua. Iman, kasih. Kalaupun kita beriman kita bilang. Tapi sebenarnya iman itu kosong. Iman yang kosong. Sebab iman itu harus disertai tindakan atau perbuatan. Ditindakkan. Sebenarnya saudara, kalau kita menindakkan diri kita untuk beribadah itu iman. Ya, bertindak dengan iman. Itu iman. Bertindak untuk memberi. Itu iman. Ya, itu iman. Kenapa? Karena kita percaya. Kepada siapa saya memberikan, itu tindakan iman. Dan Alkitab berkata apapun nanti yang kita lakukan ke depan, kita harus percaya firman Tuhan. Bahwa sepertinya engkau tidak melakukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Itu selalu. Jadi setiap tindakan kita, karena yang kita kerjakan itulah firman. Haleluya. Katakan amin saudaraku. Ya. Nah untuk itu, maka semua kita, ayo kita bawa layani Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Ya. Ibadah kepada Tuhan. Saudara, berjuanglah mulai dari sekarang. Kerja keras untuk menyelamatkan keluarga kita. Ada ibu-ibu yang berdoa untuk suaminya mati-matian. Ya. Ada. Bukan hanya Atong. Betul-betul. Ada yang berdoa untuk orang lain. Mereka seperti sakit bersalin. Itu semua kita lakukan. Untuk melakukan tugas panggilan kita. Ya, sebagai bukti nyata bahwa kita sadar kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Katakan amin Bapak Ibu. Baik, saya batasi sampai di sini Bapak Ibu, dan ke depan kita akan lanjutkan ya, setiap kita hari Selasa akan bicara keluarga. Ya nanti mungkin ya namanya
agak panjang saudaraku setiap kita ibadah Selasa. Jadi saya bagi-bagi penyampaiannya supaya bisa saudaraku kita lanjutkan per setiap ibadah. Ya. Nah, hari Kamis mari kita datang ibadah, kita akan belajar terus mengenai tentang zaman akhir atau antikris. Nanti itu berganti-ganti kita akan belajar sama-sama. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan. Mohon untuk diperbaiki kembali kameranya. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Coba. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi Bapak Ibu. Kau hiasi kehidupanku, amin, dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi, nyanyikan sungguh-sungguh kehidupanku, arahkan pikiran hati kepada Tuhan. Kemurahan-Mu Kau rancangkan, Kau rancangkan, haleluya, masa depanku, oh, penuh dengan harapan. Kau hiasi Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan, dengan harapan. Aku ada
kemurahan. berkat kemurahan-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini. Oh, sadarilah kita ada karena kasih Tuhan. Oh, aku hidup. Mari saudaraku, sadarilah, jangan jadi buta dan picik. Sadarilah. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Amin. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada. Haleluya. Oh Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. aku hidup dengan kesadaran penuh. Mari kita menghadap Tuhan. Semua berkat Katakan pada Tuhan, aku sudah sadar Tuhan, bahwa aku bukan milikku sendiri lagi. Haleluya. Yesus, Oh, Engkau sangat baik. Oh, teramat. Aku ada. Haleluya. Saat ini Semuanya. semuanya karena kasih. Haleluya. Haleluya. Aku hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik teramat baik bagiku. Yesus. Kau sangat baik, Yesus, Engkau baik. kemurahan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau baik. Karena kebaikan kemurahan-Mu. Kami hidup hari ini semua Yesus sangat baik. Karena besar, oleh sungguh karena ajaib, kasih-Mu. sungguh besar Engkau Tuhan di hidup kami. Yesus sangat baik. Kami tak bisa darah-Mu menyembah-Mu. Kau menghiasi hidup kami. Mari angkat suara saudara. Terima kasih Yesus. Mari kita sadar, biar kita jangan jadi orang-orang yang buta dan picik di hadapan Tuhan.
sadar bahwa kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Orang yang masih belum menyadari itu, ia adalah orang yang buta dan picik. Sekarang saudaraku, mari kita sadar, saya milik Tuhan, sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Oh, haleluya. Mari mulai jadwal atur hidup, waktu untuk layani Tuhan. Jangan biasa-biasa lagi. Setelah kita sadar, setelah kita mengerti, jangan biasa-biasa lagi. Jadilah orang yang lebih melakukan setelah memahami dengan benar. Yesus yang baik, Yesus yang baik, Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kindara basanda bala bala basanda, nabala basanda bala bala basanda la 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 bas. Engkau yang telah mengangkat kami dari kegelapan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Bala 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 bas. Mari angkat suara saudara. Oh Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapa teramat baik. Jesus, Jesus, Jesus. Hidup kami adalah milik Yesus. Hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. 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 Hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Sebab kami milik Yesus. 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 Cintakah Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus, amin. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa
mengasihimu. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Ku cinta Kau Yesus. Amin. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Oh Tuhan, Engkau Allah dan Rajaku, Yesus. kekasih dalam hidupku. Amin, amin. Engkau segalanya bagiku. Amin. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, benar Tuhan. kekasih dalam hidupku. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, yang memerintah atas hidupku. kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman. Kalau kita tidak sadari bahwa kita adalah milik yang membeli kita, Alkitab katakan, kamu buta dan picik. Licik, kamu hanya butuh dibawa keluar dari kegelapan. Tapi kamu tidak menjalani fungsimu di dalam terang. Dengan 4 sebutan panggilan tadi. Pada kesempatan ini setelah kita sadar, lembutkanlah hati Tuhan. Minta tolonglah untuk menerima kita. Menggunakan kesempatan yang masih ada. Untuk memperbaiki diri kita menuju kepada kesempurnaan. Supaya layak kita terangkat pada hari kedatangannya. Mari kita berdoa bersama-sama, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang menyadarkan kami. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami siapa hidup kami. Supaya kami jangan buta dan picik ya Tuhan. Kenapa ya namasan? Kenapa ya namasan? Namasan. Kenapa ya namasan? Namasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lembutkan hati kami untuk melakukan tugas panggilan kami sesuai dengan sebutan-Mu terhadap kami ya Tuhan.
sebagai pilihan Tuhan, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Tuhan Yesus sendiri. Sadari kami sekeluarga Tuhan untuk menjalankan fungsi kami, supaya keluarga kami benar-benar tidak tinggal lagi dalam kegelapan, tetapi di dalam terang Tuhan yang hidup dan ajaib. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ampuni kami selama ini. Ampuni kami Bapa, ampuni kami, ampuni kami. Banyak waktu yang kami sia-siakan tanpa berfungsi sebagai orang-orang yang ada di dalam terang. Tuhan, ampuni kami. Beri kami kesempatan, layakkan hidup kami kembali. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu semua umat-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Tuhan, pulihkan hidup kami. Tuhan, berkati kami semuanya. Tuhan, beri kami kesempatan kembali untuk kami bekerja lebih baik lagi, lebih maksimal lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Apabila umat-Mu mereka sakit, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan izinkanlah belas kasih-Mu mengalir. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan. Di dalam nama Yesus, pulihkan setiap nikah rumah tangga. Dan bawa dalam pemulihan yang sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.